Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wawan Montir. Kabar Anda semuanya saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya. Bagi yang lagi sakit, terutama wabil khusus yang lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sehat. Ya teman-teman, di depan saya ini, di depan kita ya, sudah ada mesin daripada Toyota Rush. Ini mobilnya. Ini mengalami kerusakan ulang ya, setelah kemarin sempat diperbaiki di workshop luar. Untuk beberapa minggu mengalami kerusakan lagi, mogok lagi, akhirnya menyerahkan atau mempercayakan ke pihak kami. Dan kerusakannya lumayan fatal ya teman-teman, yaitu di sini mengalami patah di bagian stang piston. Ini kenapa? Karena jalur olinya tidak naik. Ini kerasnya ya, kerasnya sudah tidak bisa dipakai, bahkan saya lakukan penggantian ya. Sudah tidak bisa digunakan lagi ya, di oversize juga sudah tidak bisa, sudah dipulangkan lagi dari pihak tukang bubut. Penggantian yang saya lakukan yaitu ya stangnya ini lumayan pada bengkok teman-teman, jadi stang sudah kita ganti semua ya sampai ya, dan sudah saya pasang. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kenapa olinya sampai terjadi tidak naik lagi padahal habis turun mesin, yaitu baut pressure ya. Baut pressure ini tempatnya di sini teman-teman. Tempatnya di sini ya. Baut pressure ini berfungsi untuk menahan dan mengunci. Begitu juga kalau olinya sudah sesuai yang dibutuhkan, dia akan mundur secara otomatis ya, karena ini ada airnya. Nah, apabila ini tidak bergerak, ini memang harus bergerak ya teman-teman ya. Kalau dia macet di dalam sini seperti ini dengan dinding yang sana ya, dinding yang sini dia mampet, akhirnya dia tidak gerak dan mengalami kelonggaran, maka dia akan selalu seperti ini teman-teman posisinya ya, selalu ke dalam ya, ke dalam. Nah, itu mengakibatkan olinya tidak naik ke atas karena dia pasti turun ke bawah lagi. Di sini ada pompa oli ya, ini pompa olinya. Pompa olinya ya sudah ada. Nah, oli naik ini diputar oleh pompa oli ini. Nah, kalau misalkan baut pressure ini tidak berfungsi, tidak menutup, maka oli akan turun lagi. Saya akan coba ya. Di sini ada hisapan pertama ya dari oil pan atau karternya ya. Saya akan coba semprotkan pakai foam ya. Gimana arahnya? Nah, seperti ini ya. Ini adalah jalur pertama. Jalur pertama dia masuk oli. Kelihatan ya. Ini jalur pertama masuk oli, dan ini diputar oleh pompa oli ini, ditekan ya. Ini berbentuk rotasi ya teman-teman, filter olinya seperti ini. Nah, dialirkan ke bagian filter oli. Ini arah keluarnya ya, arah keluarnya, dan nanti akan disemprotkan bagian filter oli. Saya coba ya semprotkan di mana yang keluar. Nah, itu adalah bagian jalur oli yang keluar. Barulah dia masuk ke sini ya, setelah disaring oleh filter oli ini. Nah, tapi kalau misalkan baut pressure tersebut mengalami masalah, akan beda ceritanya. Kenapa? Karena oli tidak akan naik ke bagian sini ya, bahkan malah turun lagi ke bawah. Ini jalurnya ya, saya semprotkan di bagian sininya. Ini bagian oli pressure ya, kita lihat lubangnya. Nah, sini. Nah, dia akan balik lagi ke sini ya.
balik lagi ke sini. Ini kenapa ada jalur ke sini juga, sebab yang mengatur itu adalah buka tutupnya di baut pressure tadi teman-teman ya. Karena memang dia itu harus main pada waktu dihidupkan mesin ya. Kenapa? Karena RPM terlalu tinggi, putaran mesinnya tinggi, maka oli tentunya tidak akan naik terus teman-teman ya. Kalau olinya naik terus dan baut pressure ini terkunci rapat, dia tidak bisa mundur ya. Tentunya saya pernah mengalami filter oli pecah ya teman-teman, atau dia menekan bagian-bagian seal yang lemah, bisa mengalami bocoran baik itu di bagian silinder headnya sana maupun di tempat yang lain. Dia pasti mencari titik yang lemah. Jadi saran saya untuk pembahasan oli yang tidak naik ini, mobil Avanza, Terios, Rush, dan yang mesin sejenisnya ya, saran saya dicek bagian ini ya, jangan lupa dibersihkan, kalau perlu diamplas ringan ya, diamplas halus, baik itu di dinding sininya maupun di lubangnya, harus diperhatikan. Kalau ini tidak disentuh ya, saya harap sih tidak terjadi masalah ya. Tapi kalau memang terjadi masalah tentunya akan mengefek sama sekali ya, seperti yang teman kami lakukan di bengkel luar kemarin, yaitu mengalami kerusakan ulang setelah turun mesin ya. Padahal mobilnya sudah habis banyak ya. Ini sampai patah ini teman-teman ya. Ini terjadi ya karena ini lengket di sini dan mesin dalam keadaan kencang ya, mobilnya jalan di tol. Ya seperti ini efeknya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman sekalian ya. Nah, apa hubungannya dengan kontrol oli yang nyala? Jelas sudah, karena pasokan oli yang kurang mengakibatkan sensor tidak membaca ya, tidak membaca pasokan olinya. Saya akan coba semprotkan ya. Sini tadi lubang masuknya ya. Masuknya. Nah ya teman-teman ya, ini adalah lubang baut sensor oli ya. Di sini ada sensor oli. Kalau di sini tidak ada aliran oli, maka switch ini ya tentunya tidak membaca aliran oli ya, karena tidak ada tekanan dari filter oli ini. Terima kasih ya teman-teman ya, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Semoga juga bermanfaat, terutama buat ya mekanik-mekanik ya, sahabat-sahabat saya mekanik. Bukannya saya menggurui, cuman ini sekedar berbagi pengalaman saja. Ya, cukup sekian video dari saya yang sangat sederhana dan acak-acakan ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang salah mohon ditulis di komentar biar kami bisa merubah atau mengedit atau ya memperbagus terutama ya sikap maupun cara bicara kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.